Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, para profesional muda. Apa kabarnya? Gimana? Semangat? Baik, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya semakin banyak lagi yang akan kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, puji syukur Tuhan, kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, ajari kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya membuka hati dan pikiran kami, dan kami mengerti apa yang kami baca dan kami sampaikan, dan juga orang yang mendengarkannya juga mengerti ya Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, eh, Bapak-Bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, hari ini kita membuka nats hari ini yang terambil dari Matius 14 ayat 13 hingga 21. Demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang, 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca nats ini, mungkin bapak-bapak dan ibu para profesional maupun para pimpinan perusahaan sering mengalami ketika di dalam pekerjaan hendak melakukan pekerjaan
maupun proyek atau kegiatan-kegiatan, tetapi kegiatan itu sering tertunda karena dana atau anggaran yang terbatas. Bapak pasti sering mengalami, sehingga selalu dikaitkan dengan anggaran. Kita kerjakan ada nggak anggarannya? Kita kerjakan ini ada nggak anggarannya? Jadi itu menjadi hambatan bapak-bapak dan ibu, sehingga untuk melakukan kegiatan atau melakukan proyek menjadi terhambat. Juga bapak-bapak dan ibu, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, ketika bapak mulai melakukan pekerjaan, mungkin di dalam pekerjaan itu bapak berusaha memaksimalkan pekerjaannya dan juga memaksimalkan sumber daya yang ada. Dan bila perlu berlipat gandakan sumber daya yang ada di perusahaan Bapak maupun yang ada di perusahaan maupun yang ada di proyek. Nats ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Di Nats firman Tuhan hari ini pada Matius 14 ayat 13 sampai 22, yaitu di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Itu pasti tidak mungkin secara manusiawi. Bapak-bapak dan ibu di profesional muda maupun para pimpinan perusahaan sering melakukan hal ini. Kepingin melakukan kegiatan, tapi anggarannya terbatas. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ini ada beberapa poin yang harus kita diskusikan, dan hasil dari ayat ini yaitu adalah satu, kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Kedua, kreativitas dalam menghadapi tantangan. Ketiga, pelayanan sebagai landasan kepemimpinan. Dan keempat, pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama itu adalah kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Kita bisa baca di Nats Matius 14 ayat 13, yaitu adalah setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Di sini mereka sangat antusias sekali untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus kepingin sendiri. Karena apa? Karena sahabatnya yaitu Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Hal ini tercatat di 3 Injil, yaitu di Matius 14 ayat 1 sampai 12, di Markus 6 ayat 14 ayat 29, dan juga di Lukas 9 ayat 79. Kenapa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya? Karena Yohanes mengecam perceraian Herodes dengan istrinya, yaitu Pasailis, putri Raja Aretas dari kerajaan Nabatea, dan melanggar aturan ketika mengambil Herodias, istri saudaranya, yaitu Herodes Philips. Dan ini sangat dilarang, dan akhirnya kemurkaan Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tentu bapak-bapak dan ibu mengingat bahwa yang pertama membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Mendengar berita itu, Yesus sangat sedih
Dan sehingga dia pergi mengasingkan diri dengan perahunya. Di sini kita lihat bahwa dia mengasingkan diri di tempat yang terpencil. Kalau kita lihat di di Lukas 9 ayat 10 dan seterusnya, itu tempatnya itu adalah di daerah Betsaida, yaitu berada di sisi timur, di sisi timur Laut Galilea. Yesus bersama murid-muridnya menginginkan waktu istirahat setelah mereka kembali dari perjalanan penginjilan mereka, serta juga murid-murid itu pasti akan melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Yesus. Namun, Yesus menunda istirahatnya, menunda privasinya. Waktunya bersama para murid Yesus dan bahkan waktunya bersama Bapaknya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tak berdaya dan menderita ini. Di sisi lain, kita lihat para murid pasti membutuhkan istirahat setelah capek melakukan penginjilan mereka. Tetapi kita lihat di sini bahwa Yesus mengetahui waktunya sangat singkat di bumi. Oleh karena itu, dia harus berusaha untuk bisa menebus waktunya. Yesus merasa kasihan kepada mereka. Di ayat 14 disebutkan bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di Markus 6 ayat 34, kita lihat bahwa menjelaskan mengapa Yesus merasa kasihan. Karena mereka adalah seperti domba tanpa gembala. Apa itu domba tanpa gembala? Domba tanpa gembala adalah domba yang berada dalam bahaya besar. Dan di sini bahayanya bukan fisik, melainkan rohani. Mereka itu adalah berada dalam bahaya. Apabila jatuh dari tebing, maka mereka akan mati. Dan oleh karena itu, Yesus merasa kasihan. Domba tanpa gembala itu juga adalah orang-orang yang mencoba menghadapi bahaya dan keanehan hidup mereka sendiri, yaitu domba yang tidak terlalu pintar. Di Markus 1 ayat 40 dan seterusnya, dicatat di situ bahwa domba tanpa gembala yaitu adalah seekor domba tanpa gembala tidak dapat menemukan jalannya. Dibiarkan sendiri, kita tersesat dalam hidup. Kedua, yaitu adalah seekor domba tanpa gembala tidak dapat menemukan padang rumput dan makanannya. Dan yang ketiga, seekor domba tanpa gembala tidak memiliki pertahanan terhadap bahaya yang mengancamnya. Itu tidak dapat membela diri, baik dari perampok maupun dari binatang buas. Sehingga bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan dari dua ayat tadi, apa yang kita petik dalam kehidupan sehari-hari sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan, yaitu adalah berdamai dengan kesedihan dan kehilangan. Hal ini kita lihat adalah seperti Yesus yang pergi ke tempat yang sunyi setelah mendengar kematian Yohanes. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, mungkin Anda akan menghadapi kesedihan atau kehilangan. Penting untuk memberikan diri Anda waktu untuk berdamai dengan perasaan ini dan menjaga kesehatan mental Bapak dan Ibu. Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua adalah mencari kesunyian untuk merenung. Hal ini kita lihat
seperti Yesus yang mencari tempat yang sunyi setelah mendengar kematian Yohanes. Sebagai seorang profesional maupun sebagai para pimpinan perusahaan, hal ini penting untuk menyediakan waktu untuk merenung dan meresapi pemikiran-pemikiran Bapak dan Ibu. Kesunyian dan refleksi membantu Bapak dan Ibu menghadapi tantangan dan keputusan dengan lebih baik. Yang ketiga, yaitu adalah responsif terhadap kebutuhan. Yaitu kita lihat bahwa Yesus yang merasa belas kasihan terhadap orang banyak, jadilah seorang pemimpin perusahaan yang responsif terhadap kebutuhan karyawan, pelanggan, dan juga rekan kerja. Kita juga memperhatikan dengan cermat apa yang dibutuhkan orang lain dan berusaha memberikan dukungan dan bantuan yang tepat. Yang keempat, yaitu adalah perluasan wawasan dan kepedulian. Dalam hal ini, dari ayat tadi, disebutkan bahwa Yesus yang tetap melayani banyak orang, meskipun sedang berduka atas kematian Yohanes sahabatnya. Sebagai seorang profesional maupun para pimpinan perusahaan, perluasan wawasan dan kepedulian terhadap orang lain di sekitar Bapak dan Ibu dapat menjadi kunci untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu menghargai waktu berdiam diri. Kita lihat tadi bahwa Yesus yang mencari tempat yang sunyi untuk sendirian. Sebagai para profesional maupun para pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu juga harus menghargai waktu untuk berdiam diri, merenung, dan juga merefleksikan tindakan atau keputusan yang akan diambil. Yang keenam yaitu adalah manajemen diri. Kita lihat tadi bahwa Yesus yang mencari tempat yang sunyi untuk bersendiri setelah mendengar kematian Yohanes. Bapak-bapak sebagai para profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan harus mengenali pentingnya mengatur waktu dan mengelola diri dengan baik. Contohnya, kita bisa mengambil waktu untuk merefleksikan diri pribadi dan juga beristirahat dari rutinitas pekerjaan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Yang ketujuh adalah sensitivitas terhadap kebutuhan karyawan. Tadi di ayat tadi kita lihat bahwa Yesus memperhatikan kebutuhan dan penderitaan orang lain. Dan ini sangat mencerminkan bagaimana kita juga memperhatikan kebutuhan dan penderitaan karyawan Bapak dan Ibu. Yaitu seperti Yesus yang merasa belas kasihan terhadap banyak orang. Dia menunjukkan empati dan perhatian. Kita juga bisa menunjukkan empati dan perhatian kita kepada karyawan yang mungkin sedang mengalami kesulitan pribadi ataupun juga kesulitan kerja. Kita harus mendukung mereka dengan memberikan bantuan dan sumber daya yang sesuai. Yang kedua adalah kreativitas dalam mengatasi tantangan. Bapak-bapak, para profesional maupun pimpinan perusahaan, kita bisa lihat di ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kita tahu bahwa tradisi Yahudi membedakan antara petang pertama dan petang kedua. Umumnya bahwa petang pertama adalah dari jam 3 sore sampai matahari terbenam.
Dan petang kedua yaitu matahari terbenam sampai malam. Jadi di sini bahwa pada saat itu mau malam hari gitu ya. Itu diceritakan di sini. Dan di sekitarnya itu ada 5.000 orang ya, disebutkan ada 5.000 pria ditambah wanita dan anak-anak. Dan kita akan melihat fakta itu. Selanjutnya di faktanya juga bahwa tempat itu sunyi dan tidak ada tempat jual makanan. Kita juga lihat bahwa untuk memberi makan sedemikian banyaknya, para murid itu tidak memiliki uang yang cukup dan tidak ada uang juga. Dalam posisi demikian, mereka tidak bisa memberi makan banyak orang itu. Jadi kalau kita uh, di posisi mereka, posisi para murid, kita juga akan mengatakan demikian. Yesus, engkau harus mengusir orang-orang ini dalam keadaan lapar. Biarkan mereka pergi selagi masih ada sisa sinar matahari. Artinya sudah mulai masih ada terang gitu ya, belum gelap. Anda memberi kami masalah untuk dipecahkan. Kami melihat semuanya dan inilah kesimpulan kami. Tidak ada solusi di sini. Itu adalah pemikiran manusiawi para murid pada saat itu. Mereka mengira bahwa demikian banyaknya orang, mereka uang nggak punya, kemungkinan mereka juga punya uang nggak cukup untuk memberi mereka makan. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan orang untuk mengatasi masalah, yaitu berhitung dan bernalar tanpa menyertai pribadi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita sering cemas, takut, marah, dan frustasi. Maka para murid menasihati Yesus. Dengan sumber daya kami tidak dapat memberi mereka makan. Tidak ada yang bisa dan kami ingin menunjukkan bahwa ini sudah terlambat. Jadi tolong suruh mereka. Demikian kata murid Yesus kepada Yesus pada saat itu. Orang seharusnya datang kepada Yesus untuk meminta solusi. Tapi di sini para murid ingin orang banyak itu supaya pergi. Kalau kita lihat di sini, mereka itu para murid gagal karena ketidakpercayaan mereka. Namun jawaban Yesus kepada mereka adalah di ayat 15. Dikatakan di ayat 16. Dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sekarang tibalah ujian iman yang sesungguhnya kepada ke-12 murid itu. Mereka coba kita tempatkan diri kita pada posisi para murid dengan 20.000 orang. Kalau kita bisa hitung dengan laki-laki anak-anak itu merasa lapar. Bagaimana mereka harus memberi makan? Sementara Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Dan kamu harus memberi mereka makan. Tentu para murid telah memerintahkan Yesus untuk menyuruh mereka pergi. Tapi Yesus sekarang memerintahkan mereka untuk memberi mereka makan. Dengan ini tentu Yesus mulai menantang belas kasih dan iman para murid. Namun Tuhan Yesus di sini tidak meminta mereka untuk melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan tanpa juga membimbing mereka melalui pekerjaan. Di sini disebutkan bahwa tidak hanya Mesias yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi Mesias itu adalah Tuhan alam dan pemeliharaan. Tangannya setiap hari terbuka untuk memasuk setiap makhluk hidup dalam kebaikan. Dia kemudian mengarahkan mereka untuk melihat persediaan apa yang mereka miliki. Ini perlu agar
Pertama, tampak bahwa keajaiban benar-benar tak tergantikan. Dan kedua, agar keajaiban itu muncul dalam karakternya yang sebenarnya dan nyata. Dan di ayat 17 mereka jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kedua belas murid melihat persediaan yang mereka miliki dan berkata, tidak mungkin dengan memiliki hanya sisa 5 roti dan 2 ikan. Masalah mendasar dengan kedua tanggapan tersebut adalah bahwa mereka melihat apa yang mereka miliki dan gagal melihat kekuasaan Yesus itu sendiri. Beberapa dari 12 murid telah bersamanya di Kana dan menyaksikan kuasa penciptanya untuk membuat anggur dan air. Mereka juga tidak mengingat keajaiban penciptaan ini dan berpikir bahwa jumlah orang banyak mengalami keajaiban serupa. Mereka gagal untuk mempercayai Yesus untuk penyediaan ini. Singkatnya, mereka mengalami kegagalan iman pada saat itu. Mata mereka melihat pada apa yang mereka miliki, bukan pada apa yang Yesus dapat ciptakan. Pada titik ini, para murid seharusnya mengingat banyak keajaiban yang mereka lihat yang telah Yesus lakukan. Mungkin beberapa dari mereka melakukannya, tetapi di sini Andreas bertanya, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan? Untuk begitu banyak orang. Dia merasa sangsi ketika itu dengan adanya itu. Kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 9 disebutkan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tentu pada Yohanes 6 ayat 7 disebutkan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapati sepotong kecil saja. Demikian juga sehingga mereka bahkan tidak punya uang yang cukup untuk mereka sendiri. Tapi kenapa dalam hal ini menjadi pertanyaan penting buat mereka? Tapi kita lihat bagaimana reaksi Yesus. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada para murid bahwa apa yang mereka miliki sudah cukup dan lebih jika diberikan kepadanya dan jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini tadi, dari ayat Matius 14, ayat 15 sampai 17, Bapak-bapak sebagai para profesional maupun para pimpinan perusahaan, apa yang kita dapat pelajari di sini, yang kita petik, yaitu adalah satu, berpikir out of the box, yaitu seperti murid-murid yang menyarankan untuk mengusir orang banyak agar mereka mencari makanan sendiri. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, jangan takut untuk berpikir out of the box. Cari solusi kreatif untuk menghadapi tantangan dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Kedua yang kita bisa dapat petik yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada. Seperti murid-murid yang menyadari bahwa mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, belajarlah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana. Jangan menunda-nunda untuk mencari cara bagaimana sumber daya yang ada bisa diolah untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, poin ketiga kita bisa cari situ itu adalah mencari solusi dan mensejahterakan. Kita lihat tadi bahwa Yesus yang menolak saran untuk mengusir orang banyak dan mencari solusi yang mensejahterakan mereka. Bapak-bapak sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan, bapak-bapak harus selalu
mencari cara-cara dan penuh kasih dan bermanfaat bagi karyawan, pelanggan, dan juga komunitas sekitar. Poin keempat yang kita bisa ketik juga adalah menghadapi tantangan dengan bijaksana. Kita bisa lihat tadi bahwa murid-murid menghadapi tantangan untuk memberi makan banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu akan dihadapkan pada situasi yang mungkin tampak sulit. Jadi oleh karena itu, jangan cepat menyerah, tetapi hadapi tantangan dengan bijaksana dan cari solusi yang kreatif. Bapak-bapak dan para personal dan juga para pimpinan perusahaan. Yang ketiga adalah pelayanan sebagai landasan kepemimpinan. Di ayat 18 disebutkan, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Artinya di sini apa? Yesus mengeluarkan perintah untuk memasukkan imperatif saat itu. Inilah waktunya untuk memberi makan orang-orang, tetapi dengan melakukan itu, ia akan memberi makan iman kepada para murid. Ini adalah tujuan sebenarnya dari banyak mukjizatnya. Kasih sayang bagi yang membutuhkan dan keinginan untuk membangun iman murid-muridnya adalah motivasi kembar dari mukjizat. Inilah kontras antara keraguan para murid yang tak berdaya dan keberanian Yesus yang penuh dengan keyakinan. Yesus berkata, "Bawalah mereka ke sini kepadaku." Yaitu, ini adalah salah satu ajakan yang paling indah dimanapun di dalam kitab suci ini. Pertempuran apapun yang Bapak Ibu lawan, atau masalah apapun, atau beban apapun yang Bapak Ibu pikul, serahkan semuanya ke tangan Tuhan, dan kemudian lakukan apa yang Dia perintahkan. Di ayat 19 disebutkan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus pada saat ini dia melihat surga. Dan hal ini juga kalau kita lihat sebagai adat istiadat orang Yahudi, ini adalah merupakan kebiasaan orang Yahudi saat makan untuk melihat ke atas dan memberkati Tuhan atas persediaannya. Dan apa yang Yesus tunjukkan juga kepada muridnya, atau kita juga, yaitu dia menunjukkan bahwa dia sebagai anak manusia memandang kepada Bapanya dan memenuhi kebutuhan, dan kita harus mengikuti teladannya. Di sini disebutkan di Matius 6 ayat 9 sampai 11 disebutkan bagaimana cara berdoa, yaitu karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan memberi teladan buat kita bagaimana kita berdoa. Kenapa dia memandang ke langit? Apa artinya itu? Dia pasti mengatakan, "Oh Bapa, roti dan ikan ini adalah milikmu. Bapa telah memberikannya kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk mereka. Dan sekarang, ya Bapa, kekuatan untuk membuat ini cukup untuk keadaan darurat datang dari surga. Kabulkanlah kami berdoa kepadamu." Saudara-saudara,
selalulah memandang ke atas sebelum Anda memulai pekerjaan Anda. Artinya, selalulah berdoa, meminta perlindungan Tuhan sebelum Anda melaksanakan pekerjaan. Katakan demikian, Tuhan, inilah saya, seorang yang miskin, mencoba untuk mengajar orang lain dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Untuk siapa saya? Saya berterima kasih kepadamu karena saya adalah anugerahmu. Tetapi jika saya ingin berguna, Engkau harus menjadikan saya demikian. Tuhan, aku melihat ke atas dengan harapan bahwa Engkau akan melihat saya ke bawah. Posisi dua orang normal, orang Yahudi adalah memang dengan mata dan tangan terangkat ke atas. Tidak biasa bagi mereka untuk berlutut berdoa. Namun pada praktik modern, kita menundukkan kepala dan menutup mata, yaitu berasal dari perumpamaan tentang orang Farisi dan orang berdosa. Itu kita bisa lihat di Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita diminta akan menundukkan kepala dan menutup mata agar benar-benar alkitabiah. Kita juga harus memukul dada kita. Lalu bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, setelah kita membaca nas tadi, poin-poin apa yang kita bisa dapat di sini dari Matius 14 ayat 18 19 tadi, yaitu adalah satu, memimpin dengan kerendahan hati. Kita tadi lihat bahwa Yesus yang terlihat langsung langsung memberi makan banyak orang. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, jadilah pemimpin yang tidak segan untuk turun tangan dan terlibat dalam pekerjaan lapangan. Jadilah contoh yang mengilhami karyawan Anda untuk memberikan yang terbaik. Poin kedua yaitu mencari bantuan Tuhan. Seperti tadi, Yesus mengucap berkat sebelum membagikan makanan. Sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan, jangan ragu untuk mencari bantuan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam bisnis atau organisasi yang Bapak pimpin. Poin ketiga adalah kepemimpinan pelayanan. Tadi kita lihat Yesus yang memimpin dengan pelayanan sebagai seorang pemimpin perusahaan Bapak dan Ibu harus mendorong budaya pelayanan di antara karyawan dan menciptakan lingkungan yang saling membantu dan peduli satu dengan yang lain. Poin keempat yang kita bisa petik juga adalah membawa tim bersama. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan, ajak tim Anda untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang dihadapi. Seperti Yesus yang meminta murid-murid membawa roti dan ikan. Libatkan tim Anda dalam mencari solusi dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Kita bisa baca di sini di ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ya, mereka sudah kenyang, mereka sudah puas secara fisik. Tetapi bagaimana dengan jiwa mereka? Mereka memang lapar. Lapar itu masih adalah lapar makanan fisik, bukan makanan rohani. Dalam Matius 5, 6 dan 6 disebutkan di situ, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di Filipi 4 ayat 19 juga disebutkan, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan
dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan mereka semua makan dan kenyang. Ketika Yesus memberi kita makan, kita akan puas. Dan Dia memberi lebih dari cukup. Hal ini tentu mengingatkan kita pada Efesus 2 ayat 20, yaitu bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kemana kita akan mencari kepuasan? Di Yohanes 6 ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Di ayat 21 disebutkan, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka memberi 5.000 orang merupakan satu lagi tanda-tanda mesianis Yesus, menempatkan Yesus di garis penyediaan manna Allah kepada Israel di padang gurun melalui Musa. Tentu dari sini 5.000 orang disebutkan adalah tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Para sarjana memperkirakan hari ini ada kemungkinan sekitar 15.000 sampai 20.000 orang. Orang yang banyak ini mengambil roti fisik yang Yesus berikan kepada mereka. Tetapi seperti yang dijelaskan Yohanes, mayoritas menolak roti rohani yang dia tawarkan kepada mereka ketika dia menjelaskan bahwa dia adalah roti hidup. Terlepas dari penolakan orang-orang, di sini Yesus tetap saja dengan murah hati memberi mereka makan. Dengan demikian, memberikan ilustrasi yang jelas tentang anugerah umum Allah, yaitu kita bisa lihat di Matius 5 ayat 45 dan seterusnya, itu karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang Kristen harus membawa hidup mereka kepada Allah dalam semangat ketaatan dan pengorbanan. Tidak peduli betapapun kecilnya karunia atau talenta yang Bapak Ibu punya. Di Roma 12 ayat 1 disebutkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saat melakukannya, kita mengharap Tuhan melakukan jauh lebih apa yang dapat kita bayangkan. Di Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tetapi Dia ingin melimpahkan berkat-berkat rohani kepada anak-anaknya, bahkan sampai melimpah-limpah. Di Mazmur 23 ayat 5 disebut, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lalu, bapak-bapak, para profesional maupun pimpinan perusahaan,
dari Matius 14 dari ayat 20 sampai 21 ini, apa yang kita bisa lihat di sini? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menghargai dan mengelola sumber daya. Kita lihat tadi murid-murid itu mengumpulkan sisa-sisa makanan agar tidak terbuang percuma. Sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan, belajarlah untuk menghargai dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Poin kedua, menghindari pemborosan. Seperti mengumpulkan sisa-sisa makanan agar tidak terbuang percuma, maka dalam kehidupan sehari-hari, bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan, coba hindari pemborosan sumber daya seperti waktu, anggaran, maupun energi. Poin ketiga yang kita bisa pelajari adalah mencapai keseimbangan dalam kepemimpinan. Seperti dalam Anas tadi, bahwa jumlah orang yang makan mencapai 5.000, namun jumlah sebenarnya mungkin lebih besar ketika menyertakan perempuan dan anak-anak. Tadi disebutkan antara sekitar 10.000 sampai 20.000 orang. Itu mengingatkan kita untuk mencapai keseimbangan dalam kepemimpinan dan melayani semua orang dalam tim atau organisasi tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Poin keempat, berterima kasih dan bersyukur. Setelah mujizat terjadi, orang banyak mengumpulkan sisa-sisa makanan yang cukup untuk mengisi 12 keranjang penuh. Sebagai seorang profesional maupun pimpinan perusahaan, ajarkan tim Anda untuk menghargai dan bersyukur atas setiap berkat, pencapaian, dan hasil kerja yang telah dicapai. Poin kelima, memanfaatkan keajaiban dalam hal-hal sederhana. Sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, jangan mengabaikan potensi keajaiban dalam hal-hal sederhana. Terkadang solusi terbaik mungkin datang dari sumber daya yang tampaknya kecil atau tidak terduga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak, para profesional maupun pimpinan perusahaan, setelah kita tadi membahas Matius 14 ayat 13 sampai 21, yaitu kita diberikan suatu pengajaran, suatu pembelajaran buat kita, termasuk manajemen diri, kepekaan terhadap kebutuhan karyawan, mencari solusi kreatif, pengelolaan sumber daya, kepemimpinan pelayanan, penghargaan terhadap hasil kerja, dan juga memanfaatkan keajaiban dalam hal sederhana. Dan juga kita diajarkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pimpinan maupun seorang profesional, kita diajarkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang penuh kasih, inovatif, penuh pengabdian, dan bijaksana dalam mengelola sumber daya. Dan juga kita diajari untuk memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip, yaitu kita dapat menjadi pemimpin yang berpengaruh dan membawa dampak positif bagi organisasi dan juga semua pihak yang terlibat. Serta dari sini kita diajarkan, jadilah pemimpin yang sukses melipat gandakan sumber daya yang terbatas. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat selalu senantiasa bersyukur atas berkat-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga dapat bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan ajarilah kami Tuhan sebagai pimpinan perusahaan untuk bisa dapat memberdayakan sumber daya yang ada dan juga bisa melipat gandakan sumber daya yang terbatas tersebut. Tuhanlah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.